mengikuti webinar yang membahas mengenai bangkitnya pasar otomotif di Indonesia. Nah, mungkin dari minggu lalu setelah Bapak Ibu melihat bagaimana pasar otomotif Indonesia yang masih begitu menjanjikan, nah kali ini kita akan membahas gimana kita menjadi seorang tenaga penjual yang menurut saya seorang tenaga penjual ini sangat unik. Kenapa unik? Karena keberhasilan Bapak dan Ibu tidak ditentukan oleh siapapun, tapi dari diri kita sendiri sebagai tenaga penjual, gitu ya. Nah, sebagai tenaga penjual kita harus menjadi disiplin dan bisa mengatur pekerjaan kita supaya kita bisa mencapai target atau cita-cita yang ingin kita capai. Untuk mencapai kedisiplinan itu tentu harus ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita pupuk sehari-hari dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan mendengarkan Pak Suhendra akan memaparkan apa sih kebiasaan-kebiasaan yang harus kita miliki untuk menjadi seorang tenaga penjual yang sukses, gitu ya. Nah, dan baik. Kemudian juga nanti kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur chat yang akan saya sampaikan ke Pak Suhendra untuk dijawab dari peserta sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan saja paparan dari Pak Suhendra mengenai 6 kebiasaan dari seorang tenaga penjual yang sukses. Silakan Pak Suhendra. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Selamat pagi teman-teman semua ya, para sales yang datang, dan saya sangat antusias sekali pada kali ini untuk kita dapat melihat ataupun memperhatikan apa yang menjadi suatu kebiasaan yang luar biasa bagi seorang sales, bagi seorang sales consultant ataupun wiraniaga dalam kita mencapai sukses. Itu yang kita mau bahas kali ini teman-teman. Karena pekerjaan seorang wiraniaga menjadi suatu hal yang sangat menarik, tapi kita mau mencoba mencari kuncinya, apa yang membuat seorang wiraniaga dapat sukses mencapai hasil yang ada. Itu kali ini yang kita akan dapatkan teman-teman dari webinar kali ini ya, untuk kita bisa perhatikan. Nah, kalau kita mau perhatikan di sini kawan-kawan, yang ada adalah begini. Kita mau perhatikan ya. Saya senang untuk men-sharing screen saya dulu. Nah, kita mau lihat nih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari seluruh Indonesia, kurang lebih ada 300 orang yang join bersama kita, yang telah daftar. Dan saya senang sekali lagi untuk melihat apa yang bisa menginspirasi kita, apa yang membuat cara berpikir kita berbeda, dan tindakan kita yang bisa kita lakukan seraya kita memastikan kebiasaan ini tercermin dalam hidup kita. Pertanyaan pertama adalah gini, apa sih arti dari suatu habits atau kebiasaan? Mungkin teman-teman dari antara kita menyatakan bahwa habits adalah sesuatu yang saya lakukan. Nah, saya punya begini kawan-kawan. Kita mau lihat dulu arti dari suatu habits atau kebiasaan yang ada di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Habits itu adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap suatu situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Jadi kita mau perhatikan teman-teman di sini, ada suatu pola. Ada sesuatu yang berlaku berulang-ulang. Bahkan itu menjadi sesuatu tanggapan kita atau action kita untuk kita melakukan sesuatu. Itu adalah habits atau kebiasaan. Kalau berdasarkan Cambridge Dictionary atau Kamus Cambridge, dikatakan begini, something that you do often and regularly, sometimes without knowing what you are doing it. Sesuatu yang kita lakukan secara refleks atau yang kita lakukan secara terus-menerus, bahkan kita nggak tahu apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi ada suatu power yang kita mau dapatkan, yang kita mau bentuk dari habits kita atau dari kebiasaan yang ada. Ini hal yang kita mau pahami. Kita mau pahami dulu arti dari habits atau kebiasaan yang kita mau ciptakan dalam diri kita. Dan apa yang kita mau coba untuk
buat, dan itu menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita. Itu hal yang pertama yang kita mau dapatkan pada webinar kurang lebih 1 jam pada kali ini. Akan ada pertanyaan, akan ada cerita yang kita akan perhatikan, kawan-kawan. Sekarang kita mau lihat dulu begini. Kalau saya mau kasih lihat teman-teman yang ada di sini, ada satu foto seperti ini. Apa yang ada di benak teman-teman? Atau seperti ini? Atau seperti ini yang kita lihat ya. Jadi kita sebagai manusia atau makhluk sosial, kita melihat apa yang tampil di depan kita. Kita melihat apa yang ditunjukkan, diperlihatkan oleh diri kita kepada orang lain. Nah, bagi seorang salesman atau wiraniaga atau sales consultant di sini, kita mau melihat ada sesuatu hal yang perlu kita pahami dulu seperti ini, teman-teman. Apa yang kita tampilkan, apa yang kita pertunjukkan, itu terkait dengan habits ataupun kebiasaan kita. Contoh begini, di sales kita. Apakah kita misalnya melihat seseorang yang mungkin, dia kok malas banget ya? Nggak ada semangatnya gitu. Itu yang tampil. Itu yang terlihat, terbaca oleh orang-orang. Atau kita melihat seorang sales yang rajin, pantang menyerah. Dia punya catatan misalnya ya, atau dia kalau ditolak tetap coba lagi, ceria, nggak pernah blaming misalnya. Itu yang tampil, itu yang terlihat. Atau seseorang yang kita mau lihat lagi adalah dia mungkin di rumah atau di kerjaannya suka marah-marah, suka menggerutu. Kembali, itu adalah yang tampil. Itu adalah yang terlihat di depan. Apa yang kita sebut apa hal ini, teman-teman? Apa yang terlihat di depan atau apa yang terlihat ataupun teman-teman kita melihat diri kita, itu disebut sebagai karakter. Ini karena berulang ya. Sesuatu yang berulang, sesuatu yang kita terus tampilkan, sehingga menjadi sesuatu karakter atau brand kita. Karakter itu sama dengan kebiasaan atau habit kita. Nah, teman-teman, sales yang sukses. Sales, kita sekarang lagi bahas mengenai sales ya. Sales yang sukses perlu memperhatikan adalah apa yang tampil, apa yang secara tidak sadar tadi ya, yang kita tunjukkan, yang kita perlihatkan dalam hidup kita, dalam kerjaan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu adalah hal yang kita mau pastikan. Kenapa? Karena ini yang dibaca orang gitu. Pernah ketemu nggak sales misalnya begini, sales itu luar biasa ya. Dia ditolak sekali, ditolak 2 kali, terus aja hubungi saya, hubungi gue, dan akhirnya gue mau beli sama dia. Itu adalah cara seorang pelanggan membaca diri Anda. Membaca apa yang ada dari habits kita. Kita lihat powerful-nya dari habit ini. Atau kita mendengar cerita, ada salesman mungkin yang ditolak sekali, atau salesman yang memfollow up, cara mereka memfollow up, melakukan presentasi sangat oke, diapresiasi misalnya. Itu berarti adalah habits-nya atau kebiasaannya tampil. Dan ini yang membuat kata kuncinya adalah sukses, teman-teman. Jadi kalau saya mau simpulkan, saya ada kertas, bisa kelihatan ya kertasnya, teman-teman di sini ya. Pertanyaan mendasar bagi kita sebagai salesman atau wiraniaga, apa yang kita tampilkan atau habits apa yang kita lihat dalam hidup kita? Apa yang orang proyeksikan terhadap yang kita lakukan? Ini resultnya atau habitsnya. Di keluarga, di dalam kerjaan, seperti itu ya. Tapi satu hal yang pasti dari habits ini, yang kita mau pastikan, kita mau tahu formulanya sekarang.
Sama seperti contoh misalnya kalau orang masak gitu ya. Seorang koki yang jago masak, dia punya formulanya atau resepnya. Resepnya untuk hal ini teman-teman. Nah, yang kita mau pastikan adalah begini. Dari habits ini, ada satu hal yang pasti adalah action. Apa tindakan kita, apa yang kita lakukan yang membuat terjadinya habits. Jadi tindakan yang berulang-ulang yang kita lakukan ini akan memiliki power sebagai suatu habits, teman-teman. Ini yang kita mau pahami. Tapi yang mendasar dari ini adalah yang kita mau pahami juga apa yang mendorongnya, motivation. Apa yang mendorong habit tersebut sehingga kita mau melakukannya berulang-ulang. Teman-teman, ada sesuatu yang pasti akan membuat kita mau memahami formula ini. Ya, mau memahami bagaimana kita bisa menunjukkan suatu habit yang luar biasa. Formula ini ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan ada 3 faktor yang kita akan bahas kali ini. Untuk menunjukkan habit yang wajib, yang luar biasa, itu berarti kita mau menampilkan sosok seorang sales consultant atau wiraniaga yang kita mau dikenal apa oleh pelanggan. Tapi dari sana itu ditunjukkan oleh action yang berulang dan untuk melakukan itu kita melakukannya dengan motivation. Ya, ini 3 hal yang akan kita bahas teman-teman. Sekarang kita akan melihat ada 6 cara atau 6 kebiasaan yang kita mau bedah. Yang kita mau bedah, namun pada kali ini kita akan bedah 3 fondasi habits utama dulu. Saya sebagai konsultan dan juga salesman dulu ya, yang senang kita mau tampilkan, yang kita senang sampaikan hal ini sehingga kawan-kawan semua di sini dapat memperoleh manfaat yang luar biasa dari hal ini. Ya, sekarang kita balik ke slide-nya. Jadi 3 hal itu ya, habits itu terkait dengan action kita apa, yang kita mau pikirkan, tindakan kita apa, lalu apa yang memotivasi hal itu. Nah, pada kali ini teman-teman, kita akan membahas, kami telah memastikan atau memperlihatkan kepada kawan-kawan semua di sini, bahwa ada 6 hal yang kita akan bedah. Terkait dengan habits-nya, terkait dengan action-nya, dan motivasinya kenapa. Yang kita mau bahas, gitu ya. Ada 6 hal yang kita mau jelaskan, tapi pada kali ini, di sesi webinar pertama, jadi ada 2 series, nanti kita akan bahas ya. Yang kita mau lihat adalah begini. Pertama, kita mau lihat apakah kita sebagai sales consultant, wiraniaga, bahkan dalam hidup kita punya kebiasaan atau habits untuk menetapkan pencapaian. Nanti kita bahas bagaimana hal itu. Setting your goals and purpose. Apa dan mengapa hal itu penting. Itu yang pertama kita akan bahas. Kedua, setelah ada goals dan setting, kita mau bahas juga apa rencananya? Kenapa penting rencana yang terarah dan komitmen menjalankan? Ketiga, kita mau bahas mindset dan habit kita terkait dengan full komitmen dan tanggung jawab. Ini adalah 3 hal kunci sukses seorang salesman. Saya mau bilang begini kawan-kawan. Ini seperti suatu fondasi yang dimana 3 hal ini harus menancap, harus masuk, dan Anda pahami dan believe value-nya untuk dapat dilakukan. Itu yang kami mau anjurkan teman-teman. Jadi ada value, ada nilai yang nanti kita akan sampaikan, dan silakan dipahami dan di-believe, dipercayai hal itu untuk membuat action-nya yang ada. Di sesi kedua nanti, di webinar yang akan ada selanjutnya, kita akan bahas action kita atau habit kita terkait lebih ke sales-nya. Lebih mengembangkan bagaimana setelah fondasinya oke,
lebih mengembangkan sikap kita sehari-hari sebagai salesman. Pertama kita akan lihat bagaimana nanti kejar prospek. Apa sih terkait dengan cara saya bisa mengejar prospek? Kedua, bagaimana building trust, membangun kepercayaan dan solusi bagi pelanggan. Ketiga, kita akan lihat bagaimana kita memiliki pelanggan kita. Atau kita punya pelanggan kita untuk kita bisa lihat. Ini adalah hal yang kita mau bahas, teman-teman. Menarik ya? Nah, sekarang kita lanjut, teman-teman nih, untuk kita lihat. Saya mau lihat begini. Kawan-kawan, yuk bahas apa habits pertama. Ini saya berharap teman-teman nanti saya akan jelaskan juga practical-nya atau action-nya seperti apa. Pertanyaannya ke kita, kawan-kawan semua ya, salesman yang hadir di sini atau dealerships dan juga manajemen yang datang. Pada saat kita melakukan sesuatu, apakah kita menetapkan sesuatu pencapaian atau tujuan? Apa itu? Nah, saya mau bahas sehingga teman-teman bisa mengetahui lebih mendalam hal ini. Pada saat kita mencapai sesuatu atau pencapaian yang kita mau dapatkan, ini adalah sesuatu yang benar-benar kita ingin dapatkan gitu. Sesuatu yang benar atau bahkan kita punya effort atau hati kita mau melakukan itu atau mendapatkan pencapaian tersebut. Apakah kita pernah memikirkan hal itu, teman-teman? Saya punya cerita begini ya. Ada teman saya, yaitu sales asuransi. Bayangkan ya, ini ceritanya kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, sales asuransi. Dia datang ke saya, teman-teman. Dia datang ke saya dan dia tawarin asuransi. Saya sudah punya asuransi keluarga, asuransi dari kantor, asuransi yang lain gitu ya. Tapi sales ini, kalau dari saya atau tanggapan saya tolak sampai 8 kali kawan-kawan. Gua nggak ada waktu, nggak ada waktu. Ngapain lu? Gue udah punya asuransi, semua segala macam. Kita tolak. Sampai akhirnya kali ke-8 atau kali ke-9 dia datang, saya akhirnya mau ketemu gitu ya, mau ketemu. Saya tanya dia, hey bro, apa yang membuat dirimu bisa atau mau bahkan ditolak, datang malam-malam, menyesuaikan jadwal lagi gitu ya, untuk dapat ketemu saya misalnya, ketemu prospek. Tahu kawan-kawan apa yang dia bilang? Sambil meneteskan air mata, dia bilang begini, Dre, lu tahu, ini ada foto, dia tunjukin saya semacam pulpen ya, Dre ini ada foto, gadis kecil umur 7 tahun. Dia bilang, lu tahu? 10 tahun dari sekarang, dia akan kuliah di university di Australia atau di luar negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat apa yang menjadi fondasi atau why factors untuk kita melakukan sesuatu gitu. Apa yang membuat kita, habits kita terlihat, saya memikirkan, saya menetapkan pencapaian yang global yang akan mendrive diri Anda untuk kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Itu yang Bapak Ibu perlu pastikan. Jadi, mari mulai pikirkan teman-teman, yaitu motive action dan juga motivation-nya. Motivasi yang ada. Kenapa seperti itu? Ini yang jarang dipikirkan. Karena ini akan menjadi bahan bakar bagi seorang salesman atau wiraniaga pada saat mereka ditolak. Apa aja yang kita harus lakukan? Jadi, bagaimana penerapannya, teman-teman? Bagaimana yang ada? Mari mulai pikirkan apa yang Anda mau capai dalam hidup. Contoh pengalaman hidup. Pengalaman hidup saya sendiri ya, yang mungkin ini kita senang sharing. Pada tahun 98, 99, orang tua saya waktu itu kena penyakit stroke ya di sana.
Pada saat saya mengantar orang mama saya atau ibu saya, dan dia meneteskan air mata, saya lihat dari motor dia meneteskan air mata, itu adalah power kehidupan saya. Saya janji dalam hidup saya, every tears that drop from her eyes, setiap air mata yang jatuh dari mata dia akan berubah jadi emas. That's my commitment. Maka apa itu menjadi pikiran yang sangat jelas dalam hidup saya. Itu yang menjadi drive saya. Maka teman-teman, actionnya apa? Yuk, bahas actionnya. Bahas tindakannya sehingga itu terlihat. Bapak Ibu, para wiraniaga, mari tulis pencapaian dengan tujuan yang jelas. Visualisasikan pencapaian yang ingin dicapai. Jadi silakan tuliskan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan itu terpicture atau terframe dengan jelas di pikiran kita. Kalau pengalaman kami sendiri, tahun 2004 kami masuk ke suatu perusahaan otomotif, 2008 saya menyerahkan kunci rumah buat orang tua. Yang pertama kali. Itu adalah yang mendrive kita. Maka, habit pertama, tetapkanlah pencapaian yang mendasar untuk Anda, para salesman. Saya mau lihat kasih contoh gini ya. Nah, sekarang ini adalah bahan bakarnya. Karena salesman ataupun sales consultant, wiraniaga, Anda berada di situasi yang penuh dinamika. Ditolak, tidak dianggap gitu ya. Tapi Anda punya manfaat ataupun peluang sukses yang luar biasa. Contoh, apakah Anda mempicture misalnya, yuk, why saya melakukan itu? Apakah orang tua menjadi motivasi terbesar Anda? Mari temukan itu, teman-teman. Misalnya, contoh ya, kita tulis tuh. Ini nanti teman-teman akan dapat buku practical guide yang bisa ditulis. Saya berharap nanti setelah sesi webinar kita, kawan-kawan punya actionnya, menuliskan, picture, gambarkan orang tua kita misalnya. Ini setiap orang beda-beda ya, setiap pribadi beda-beda, motivasi dasarnya. Gambarkan hal itu, tuliskan. Saya mau membelikan ibu saya sebuah rumah dan untuk berkumpul bersama. Kerja kerasnya. Sampai teman-teman, saya mau anjurkan gini ya, nanti seraya Anda menerapkan hal ini dan menjadikan habits, sampai Anda meneteskan air mata untuk menuliskan itu, that's your power. Itu adalah bahan bakar bagi teman-teman untuk berjuang. Kalau lagi bete, lagi kesel, picture that, that's the habits for your success. Kedua, yang saya mau jelaskan sedikit. Seperti kawan saya tadi ya, dia picture dengan jelas. Mungkin kawan saya itu lulusan, bukan mungkin ya, dia lulusan SMA doang gitu. Tapi determinasinya, why dia melakukan hal tersebut, dia picture dengan jelas. Dia pakai foto anaknya, dia taruh itu gitu ya untuk nulis. Dia berkomitmen, kehidupan harus lebih baik bagi putri saya misalnya. Kalau saya sebagai salesman atau sebagai wiraniaga, that's fine. But for my family, that's something yang kita mau pastikan. Itu hal mendasar utama yang jarang atau kunci suksesnya yang kita nggak sadar gitu. Orang sukses, teman-teman, dia punya drive-nya. Dia punya sesuatu yang mendrive diri dia untuk tetap maju meskipun dalam keadaan-keadaan sulit. Terus bagaimana kalau Anda sudah mencapai sesuatu? Tetap pikirkan, tuliskan pencapaian Anda. Habit pertama, kita bahas habit pertama ya. Jadi kita udah bahas habit pertama, tuliskan apa yang mau dicapai. Mari kita buat ini menjadi habit
ataupun kebiasaan karakter sukses dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini yang kita mau lihat. Jadi kita sudah picture dengan jelas penerapannya. Oh, saya punya big picture. Saya mau punya rumah buat keluarga. Ini yang kita mau pastikan. Ini bukan teori, teman-teman. Mari kita praktekkan dan mulai luangkan waktu untuk believe hari ini. Karena ini yang kita mau sampaikan. Apakah kita percaya hal tersebut? Itu habits pertama. Jadi kita mau simpulkan gini. Bapak Ibu sekalian, kita mau pastikan bahwa apa yang ada, saya mau tuliskan apa yang menjadi pencapaian saya. Saya mau pastikan itu tertulis dengan jelas. Kedua, saya mau terus pikirkan dan visualisasikan pencapaian hal itu. Ya, gambarkan di pikiran Anda bahwa itu yang kita mau pastikan. Itu yang kita mau capai. Sehingga kalau lagi lemes, lagi kurang semangat gitu ya, kita mau pastikan setting goals kita atau pencapaian kita tertulis, tetapkan pencapaian dengan jelas. Itu hal utama. Sekarang kita kedua. Ya. Kita mau lihat habits yang kedua yang kita mau bahas. Seorang sales, Bapak Ibu sekalian, ya. Kehidupannya sangat penuh dengan aktivitas sales tersebut. Saya harus ketemu customer, saya harus mengurus keluarga, saya harus nanganin komplain gitu ya. Saya harus misalnya melakukan presentasi produk, delivery kendaraan, follow up. That's many things in your mind. Banyak banget di pikiran kita, benar nggak? Maka harus ada power atau kebiasaan yang membuat Anda tampil, yang membuat Anda produktif dalam hal itu. Itu yang kita mau masuk ke habit kedua. Sehingga sales yang sukses ini dapat menerapkan dari habit pertama, dia terjemahkan ke habit kedua. Kebiasaan yang kedua, teman-teman. Karena kami yakin ya, kami dulu pernah jadi sales juga suatu merek dari Jepang gitu ya, Toyota, beberapa bulan saja. Tapi kita melihat itu bisa menguras tenaga kalau Anda tidak melakukan habit kedua. Maka seringkali sales tuh begini, Bapak Ibu sekalian, orang-orang sukses berasal dari sales. Tapi hanya berapa persen yang sukses? Hanya berapa persen yang komitmen melakukan sehingga itu bisa sukses gitu. Itu mindset kita. Itu yang senang saya sharingkan. Jadi Anda jangan lihat, oh si Bapak itu sudah jadi kepala cabang, sukses dia. Oh dia jualan 5, 10, sukses. Tapi ada sesuatu habit kedua yang kunci sukses kita juga. Mari kita perhatikan ya, teman-teman semua di sini. Nanti seraya ada sesi tanya jawab, boleh tanya ke kita, Bapak Ibu sekalian. Habit kedua. Dengan banyaknya aktivitas, dengan banyaknya kegiatan yang dituntut gitu ya, pameran, follow up, kasih tahu customer, canvassing misalnya gitu ya, yang terjadi, yang ada. Maka habit kedua yang kita mau perhatikan, tolong aminkan, teman-teman seraya mendengarkan, saya mau berubah, saya mau undang teman-teman gini, release your mental block. Dengarkan, dan kita mau mengaminkan kalau itu benar, dan Anda mau praktekkan. Kenapa? Karena mungkin dari antara Anda mungkin merasa, oh itu teori, tapi let's do something yang bisa Anda coba praktekkan.